Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini pelajaran matematika untuk kelas 11 IPS 1. Nah, hari ini materinya tentang matrik dan bagaimana cara pengoperasiannya. Nah, selanjutnya matrik ya. Matrik itu adalah susunan kelompok bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang, yang mana itu sudah diatur dengan baris dan kolom. Bahkan susunan bilangannya menggunakan dengan kurung biasa atau kurung siku itu juga bisa. Contohnya di situ juga sudah ada dalam kurung siku ada angka 2, 3, 3, 6. Yang angka ke samping berarti itu baris dan angka yang ke bawah itu bagian yang kolom. Matrik juga biasanya dinyatakan dengan huruf kapital, diawali dengan huruf kapital, sedangkan elemennya itu dengan huruf kecil. Contohnya seperti itu ya. Matrik A sama dengan dalam kurung siku A11, A12, A21, A22. Yang mana matrik A tersebut itu disebut ordo 2 kali 2. Karena barisnya ada 2 dan kolomnya juga 2. Maka disebut ordo 2 kali 2. Yang keempat, matrik 0. Matrik 0 yang semua elemennya berangka 0. Yang kelima, matrik diagonal, yang mana elemennya itu 0, sedangkan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, seperti yang sudah dicontohkan di slide. Diagonal utamanya tidak semua berangka 0, tetapi bisa juga berangka 0 ya. Yang keenam ada matrik identitas. Matrik identitas itu yang diagonal utamanya 1, sedangkan yang lain itu berangka 0. Yang ketujuh ada matrik segitiga bawah, yang mana setiap elemen di atas diagonal utama adalah 0. Yang warna biru, angka yang warna biru itu ya, berarti itu berangka 0 di atas diagonal utamanya. Sedangkan yang matrik segitiga atas berarti kebalikan dari yang bawah tadi. Yang diagonal utama di bawah diagonal utamanya adalah 0. Selanjutnya, tadi yang macam-macam matrik sudah ya. Sekarang tentang transpos suatu matrik, yang mana suatu matrik baru yang terbentuk dengan menuliskan elemen baris matrik menjadi pada kolomnya. Contohnya seperti yang di slide. Matrik A sama dengan 2, 4, 3, 5, 3, 2, maka A transpos sama dengan 2, 3, 3, 4, 5, 2. Nah, jadi kalau matrik transpos itu baris jadi kolom, ya seperti yang di slide, baris menjadi kolom. Baris di 2, 4 di matrik A, kemudian menjadi A transpos menjadi 2, 4 ada di sebelah kolom. Kemudian ada juga kesamaan dua matrik. Artinya kalau kesamaan dua matrik antara matrik A dengan matrik B itu sama. Maka kalau dikatakan sama itu ordonya harus sama. Antara ordo yang matrik A dengan ordo yang matrik B itu harus sama. Seperti yang di slide, matrik A itu ordonya 2 kali 2, sedangkan yang B 2 kali 2 juga ya. Berarti itu artinya kesamaan dua matrik. Seandainya matriknya berbeda, antara matrik A dengan matrik B itu berbeda ordo, maka itu bukan dimaksud dengan kesamaan dua matrik.
Selanjutnya, cara pengoperasian di matrik. Pengoperasian di matrik ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian skalar, dan ada perkalian matrik. Nah, di sini penjumlahan matrik. Contoh A, matrik A dalam kurung siku 2, 3, 3, 6 dan matrik B 1, 5, 6, 4. A tambah B yakni 2 ditambah 1. Nah, 2 itu didapat dari mana? 2 itu didapat dari baris 1 kolom 1 di matrik A. Kemudian karena penjumlahan lalu ditambah dengan baris 1 kolom 1 yang ada di matrik B. Nah, itu kemudian dijumlahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3 hasilnya. Dan selanjutnya itu sama ya, seperti yang baris 1 kolom 1. Kemudian yang di baris 1 kolom 2 di matrik A ada 3, sedangkan di matrik B baris 1 kolom 2 ada 5. Berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, itu kalau penjumlahan. Sedangkan kalau pengurangan itu tidak beda jauh ya, caranya dengan penjumlahan. Yakni baris 1 kolom 1 di matrik A dikurangi dengan matrik B baris 1 kolom 1. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kemudian yang di matrik A baris 1 kolom 2 berangka 3. Sedangkan yang matrik B baris 1 kolom 2 berangka 5. 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Nah, sekarang perkalian skalar matrik. Jika A adalah sebuah matrik dan K adalah suatu bilangan real, perkalian skalar matrik KA adalah matrik baru yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matrik A dengan K. Nah, contohnya seperti yang di slide ya. Matrik A sama dengan 1, 3, 3, 2. Nah, berarti K-nya itu bilangan real ya, yaitu 1, 3, 3, 2 itu. Maka 2A sama dengan 2 dalam kurung 1, 3, 3, 2. Setelah itu, kalikan angka 2 tersebut dengan bilangan real di matrik atau elemen matrik A. 2 dikali 1, 2, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 3, 6, dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya perkalian matrik. Hasil kali matrik AB sama dengan banyak baris matrik A dikali kolom matrik B. Artinya baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Kemudian baris pertama dikalikan dengan kolom yang kedua. Kemudian matrik di A yang baris kedua dikalikan dengan matrik B yakni kolom pertama. Selanjutnya yang terakhir matrik di A yang baris kedua dikalikan dengan matrik B yang di kolom 2. Hasilnya seperti yang di slide itu ya. Nah, selanjutnya kalian coba amati tabel yang mana di situ tentang jenis dan banyak produk surat pos. Yang mana jenisnya ada 3, biasa, kilat, dan kilat khusus. Yang dalam pengirimannya selama 1 minggu. Nah, kejadian itu bisa dijadikan ke dalam bentuk matriks. Seperti yang di sebelahnya tabel bentuk matriks. Nah, itu. Jadi baris pertama itu pada hari Senin. Kemudian di hari Selasa itu menjadi baris yang kedua. Begitupun seterusnya sampai hari Minggu. Jadi barisnya ada 7. Sedangkan kolom pertama itu ada di biasa. Dan yang kedua ada di kilat. Dan yang ketiga, kolom ketiga itu di kilat khusus. Maka suatu kejadian pos surat barisnya ada 7, sedangkan kolomnya ada 3.
Nah, di sebelahnya itu sudah ada bentuk matriknya ya. Hanya tinggal melengkapi titik-titiknya itu berapa. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan mengenai matrik dan pengoperasiannya semoga bermanfaat bagi kalian. Allahumma fi ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.